Oke, ini sudah saya rekam. Jadi database yang kita pakai adalah database Kotlin. Saya ekspor aja, kemudian saya kirim ke kalian biar kalian juga bisa mempraktekkan di sana. Dan ini kalau pakai akses gitu ya, itu pakai database Kotlin. Tapi ini kita pakai datanya untuk praktek aja. Sudah saya kirim database Kotlin-nya. Kemudian kita perlu ya mencari referensi ya, bagaimana membuat grafik menggunakan MySQL, PHP. Kemudian grafik library yang akan kita gunakan itu apa? Apakah pakai yang itu apa namanya? Admin itu? Itu lupa saya passwordnya. Banyak sih ya. Lupa saya kemana itu apa ya? Oke, kita fokus ke grafiknya ya. Grafik itu kalau kita baca, kalau kita lihat template-nya admin, di ASP admin 2 itu ada fungsi untuk menampilkan grafik ya. Keynote win ini ya, database isinya order details. Oke, saya buka file project 1. Mana tadi? Kurang besar. Nah, ini D sampai di mana? Sampai ada di desa. Desa. Sampai ada project 01. Admin ya, ini dia. Kan sebenarnya lokasinya baru kelihatan. Jadi application controllers admin. Oke. Nah, kenapa tidak muncul? Admin, terus in atau page ya. View laporan, coba view. Oke, ini adalah view laporan. View laporan itu isinya apa saja, Pak? Kita buka aja. Jadi di sini saya mau lewat view laporan. Setting data ini view laporan. Grafik model yang saya gunakan modelnya adalah grafik model. Grafik model itu apa saja isinya? Coba model. Saya mengambil database tabel laporan. Bisa tadi. Menurut berdasarkan ID ascending. Jadi sementara data notewin-nya kita pending dulu, kita pakai database apa ini? Ini project saya dulu, jadi project tutorial sih. Saya agak lupa database-nya pakai apa ya.
Database-nya pakai Project 01. Oke, berarti dari database-nya pakai Project 01. Di sini kita menggunakan Project 01. P. Nah, ini dia. Tabelnya adalah orang. Januari pendapatan biaya sekian dan seterusnya ya. Nah, apa pendapatan? Kemudian selanjutnya itu model tuh isinya cuma mengambil tabel laporan, isi tabelnya itu tadi. Pak, isinya komposisi kopi apa? Kayak yang lain boleh. Saya kopikan, saya ekspor aja ya, biar cepat. Ini saya ekspor custom ke teks, di teks, kita mau scroll. Ya, laporannya testing. Bukan itu maksudnya. Quick, tapi teks. Nah, ya, bukan itu maksudnya. CSV, formatnya adalah SQL. Mana SQL? Nggak bisa kalau nggak itu ya kayaknya. Kalau nggak semua database ya. Oke, saya ekspor aja semuanya. Formatnya SQL baru bisa. Oh, project satu. Nah ini kontak laporan ini tuh. Nah ini dia laporan. Ini saya kopikan ke kawan-kawan di sini ya. Saya letakkan ke chat. Sudah, saya taruh di chat sana. Oke, pertama kita membuat load data. Fungsinya mengambil database laporan, basis data laporan, diletakkan kembali ke ini, grafik model, kemudian load data. Load data ditaruh ke view, namanya labelnya. Kemudian saya meload backend grafik data, folder view backend ada di mana? View backend grafik. Nah ini dia. Ini asalnya adalah SBM Indo yang chart ya. Itu saya kasih ini, kayak kasih ini, itu aja. Kasih base URL. Kalau aslinya itu SBM 2. Ini kan judulnya sama ya, SBM 2. SB admin. Pakai versi 2. Dan boleh pakai versi yang berbeda, tentu saja boleh. Lawan sleeve review. Nah itu saya pakai yang chart. Nah, masih muter-muter ya. Suara saya jelas ya? Jelas, Bapak. Oke, nah ini yang ini tadi. Januari, Maret, April, dan seterusnya. Oke, lanjut. Yang belum saya cek apakah datanya sudah masuk atau belum. Di sini saya menggunakan loop. Kalau aslinya seperti apa sih Pak? Grafik.php. Kalau aslinya di bagian chart itu, saya bukakan aja ya. Aslinya kayak apa? Chart. Ini nggak bisa preview langsung di sini. Ya. Jadi saya open aja. Ya, benar ya. SBM 2 chart. Masih sama kan? Ini judulnya masih sama kan ya? SBM 2 chart. Chartnya di sini awalnya Januari, Februari, Maret itu seperti apa? Kita lihat dulu di sini.
dia kan hardcode ya, datanya tuh hardcode Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Januari. Oh, nggak ada. Berarti datanya bukan di sini. Oke, saya lihat dulu. Di sini saya datanya itu diletakkan di bagian mana ini? My line chart di bagian chat area demo.js setelah ini. Nah, ini dia. Chart area demo styling for area bar chart. Kita buka chart area demo ya. Mana ini? Saya jangan-jangan mana ini? Oh, yang ini. Ini ada script chart by demo.js. Chart by demo.js. Chart by demo.js. Wait, teman-teman. Nah, ini untuk font color dan kawan-kawannya. Saya lupa di mana saya meletakkan datanya. Chart by demo file, chart. Ini stylingnya. Yang penting itu datanya sebenarnya. Di sini my line chart sama dengan new my line chart menggunakan GPA ini adalah data-datanya. Dataset lupa. Lupa. Di mana saya letakkan datanya. Var label sama dengan ini, datanya ini. Kemudian datanya ini data sama dengan data ini. Jadi ini yang paling penting, data adalah data ini. Bukan di sini, coba cek di sini. Nah ini. Datanya adalah labels direct referral sosial. Nah ini datanya di sini. Saya ganti menjadi datanya adalah ini. Oh, di sini grafik.php. Ya, kalau penasaran datanya itu apa, oke, saya munculkan kodenya saja. Ini kan di PHP, labelnya adalah ini, datanya adalah ini, labelnya dengan key value, labelnya ini dan seterusnya. Oke, saya buka tampilannya itu, datanya seperti apa. Ini kan data asli. Ini setelah saya modif, datanya itu apa sih? Saya lihat kontrol O. Datanya. Nah, ini dia. Labelnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sampai Desember. Kemudian labelnya itu yang mana? Jadi pakai di mana? Oh, ini label, semangat labelnya Januari, Februari, Maret, April. Data nih, taruh di sini. Sekian. Maksudnya apa, Pak? Oh, seperti itu. Maksudnya kita buka codingannya di sini ya. Tabel yang digunakan adalah tabel laporan ya. Kalau pengen tahu apa sih isi labelnya ini, tabel era aja ya.
Yang tahu nih, print R itu adalah perintah istimewa untuk mengetahui semua hal, rahasia-rahasia. Kayak kita refresh. Nah, awalnya seperti ini. Labelnya itu arah Januari pendapatan sekian, biaya sekian, laba sekian, dan seterusnya. Nah, maka setelah itu saya berusaha membentuk awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Nah, seninya di situ yang bikin lama. Maka saya menggunakan kode ini for each label. Jadi untuk semua yang isinya labelnya itu sebagai key value. Key-nya itu adalah angka ini 1 sampai 11 ini, 0 sampai 11 sorry. Value adalah nilainya. Value bulan, pendapatan, dan seterusnya ya. Nah, di sini karena labelnya adalah nama bulan, maka saya pakai labelnya di sini awalnya kosong ya, kemudian ditambahin dengan value bulan. Kenapa kok ada kayak gini, Pak? Ingat, di sini ada setelah kurung siku ada tanda petik. Nah, kalau kita mau menulis tanda petik, otomatis jangan ya kita kan menulis petik 2 kan ya. Nah, ini petik 2. Maka kita tulis petik 1 dulu sebagai pembatas untuk mengamankan petik 2. Baru setelah itu value bulan. Setelah itu tanda petik lagi. Petik di sini. Tanda petik yang terakhir. Ini saya kecilin aja deh. Biar sama-sama kelihatan. Kurang besar enggak ini? Nah, ini loh. Warnanya cukup begini aja kayaknya. Nah, tanda petik yang pertama itu adalah yang ini. Kemudian value bulan itu adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Kemudian ada petik kedua dan koma. Petik kedua kan ini, habis itu koma. Dan seterusnya sampai Desember. Setelah itu, ini kan kurung buka di sini, kurung tutup di sini. Ini saya tulisnya salah ini. Harusnya gini, biar kalian gampang lebih paham mengertinya. Nah, gini ya. Nah, gini loh harusnya. Jadi lebih rapi. Jadi itu ditulis semuanya sampai selesai. Otomatis setelah Desember kan ada petik, ada koma. Maka saya hilangkan koma yang terakhir. Ini kan awalnya kan ada koma di sini ya. Di sini ada koma. Maka saya hancurkan koma terakhir dengan pakai right trim ya. Data juga sama, awalnya ada koma di terakhir, saya hilangkan dengan koma ini. Kemudian saya tulis var labele sama dengan dolar labele. Kenapa kok saya kasih petik 2 di sini, kok nggak petik 1? Kalau petik 2, saya akan mengganti labele ini dengan isi variabel labele. Kalau saya pakai petik 1, maka ini munculnya labele saja, bukan isi dari variabel labele. Maka saya pakai petik 2 di sini. Kenapa backslash n? Agar enter di bawahnya ya. Kemudian data ini sama dengan data ini. Datanya seperti ini. Pak, saya pengen tahu benar tak awalnya itu koma terakhir Pak, tapi setelah R-trim hilang angka terakhir. Kita coba ya. Itu sebelum R-trim labele ya.
Itu setelah L trim. Kita aja nih. Ini agak kalian paham aja sih. Setelah R trim, labelnya kita simpan. Oh, ini perlu saya kasih backslash n juga ya, biar muncul di bawahnya ya. Backslash n ini juga sama, backslash n biar nggak terlalu panjang. Nah, ini sebelum R trim, Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai. Nah, ini ada koma ini. Kenapa kok koma? Karena for-nya semuanya, semua data dari semua data dari labelnya. Maka dia ikut koma di sini. Nah, agar sintaksnya nggak error, koma ini harus saya hancurkan, agar tidak error codingannya. Pak, kalau gitu JavaScript ini kan kode JavaScript, Pak. Nanti apa nggak error? Ya error. Ini kan kode JavaScript. Kalau saya kasih campur sama PHP pasti error. Maka ini perlu saya komentar dan caranya. Pak, saya lihat benar nggak error? Kita lihat. Error kan? Tidak ada grafik sama sekali kan ya? Jadi JavaScript ini relatif lebih sulit untuk ditebak ya. Hanya hilang gitu aja, nggak ada pesan error. Ya lumayan jengkelin sih. Ya namanya juga JavaScript. Nah ini saya kalau ingin mengetahui ya error JavaScript apa, cek alert. Ini saya hapus. Saya lihat lagi, apakah muncul pendapatannya? Belum juga. Berarti ada yang salah. Yang belum saya hilangkan ini. Apa ya? View laporan pendapatannya belum muncul ya, begitulah. Kalau kita mau debug JavaScript itu lumayan rumit. Saya inspect elemen dulu, kita errornya di mana? Ada satu error ini. View laporan 162, kita lihat. Baris 36. Ya kan, nggak mau kan? Kita lihat 36 nggak ada di sini. Kita refresh saja. Kita lihat codingannya yang ini ada print error. Wah, ini sih nggak ada masalah. Print error-nya itu. Tuh, kan? Gimana sih Pak caranya biar bisa debugging ya pengalaman? Kalau pengalamannya sudah oke ya lama-lama pintar juga. Kita refresh. Apakah masih error? Kita lihat dari sumbernya dulu. Ada sumbernya dulu, kita lihat. Ini bisa dibuka, bisa. My lancar baca CTX, kalau buka, ini pendapatan, oke. Data dan datanya label pendapatan, label semua labelnya. Labelnya belum ke print. Ini jangan dikomen, salah. Label itu penting di sini ya, karena nggak ada datanya yang dimasukkan ke sini. Data labelnya ada. Cari dulu. Nah, sudah ada labelnya, sudah lengkap, datanya lengkap. Dari refresh hasilnya. Oh, muncul kan? Nah, itu. Oke, seperti ini. Bar chart ini saya pengen misalkan ya, ini contoh aja. Saya pengen ini pendapatan aja kan. Saya maunya bar chart itu rugi, keuntungannya tadi kan ada kan? Keuntungannya tadi mana? Ada di tabel laporan. Di tabel laporan ini ada kolom keuangan. Di tabel kolom ini ada kolom keuangan. Itu anak saya itu lagi ngeprank.
tapi situasinya kurang pas. Oke, ini mana? Nah, ada kolom pendapatan. Ini ada kolom pendapatan. Ini mau saya tampilkan. Sorry, laba. Biar naik turun ya. Kalau pendapatan sudah kan. Kita pengen coba nampilin kolom laba. Bisa nggak? Negatif di sini muncul ya. Sekalian kita nyoba ya. Tapi ini kan masih dolar ya. Saya nggak mau ada dolar di situ. Jadi kita cari gimana caranya menghilangkan dolarnya. Habis ini. Tapi sebelum itu kita coba bar chart ini kita ganti menjadi bar chartnya kita ganti menjadi laba. Bar chart. Ini kan chart. Kata-katanya di sini adalah bar chart. Kita cari bar chart. In current view, nah ini bar chart. Nah, ini dia bar chart. Laporan keuntungan. Oke, saya simpan. Kita lihat sudah ke refresh belum ya? Nah, ini sudah laporan keuntungan. Sekarang mengganti datanya. Ya apa caranya? Oke. Laporan, nah ini laporan keuntungan adalah bar. Ingat ya, bar chart. Mana bar chart? Nah ini dia. Chart bar demo.js. Ini kita buka. Scriptnya kita buka. Kita pindah ke sini. Asset backend JS demo chart bar demo. Kita buka dulu. Nah, yang itu yang kita akan buka. Nah, ini ya demo ya. Nah, ini dia. Oh. Kita lihat di bagian data. Nah, ini kan. CTF dokumen get on by my bar chart. Labelnya ini, datanya ini. Ini yang akan kita ganti. Labelnya apa, datanya apa. Maka amannya sih ya, kita Ctrl A, Ctrl X aja. Jangan Ctrl X lah, copy aja, copy. Jadi kalau ada error, kita masih punya aslinya. Chart bar demo, kita ganti di sini. Ini kan barnya di sini toh. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Urusan kerapian gimana Pak? Kerapian gampang lah, yang penting jalan dulu. Oke, ini saya pastikan jalan dulu, bar chartnya tetap jalan. Masih jalan ya? Oke, sekarang kita akan membuat data. Datanya, labelnya ini, Bapak, labelnya kan sudah ada Pak yang di atas. Ya, kita bisa pakai data tabel yang di atas. Tabel yang di atas itu ngapain? Kita buat labelnya, kemudian kita buat data ini, kita buat lagi satu lagi, yaitu keuntungannya. Keuntungannya sama dengan, mana sama dengannya? Nih, sampai nih, lali ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat ini ya. Setelah kita membuat datanya oke, kita buat di sini keuntungannya berapa. Nah, keuntungannya
Kita taruh di sini keuntungannya. Ini samakan dengan atasnya aja. Saya paste di sini. Tadi kolomnya apa? Kolomnya yang benar kita ambil dari database. Kolomnya laba. Laba di sini ya. Laba. Oke, disimpan di sini. Kolom laba sudah oke. Var labelnya ini, datanya ini kita tambahin. Var, ini kan masih di JavaScript kan ya? Kita tambahkan di sini var laba nih ya. Laba nih sama dengan keuntungannya. Nah, di sini kita taruh di sini keuntungannya. Keuntungan udah sama kan? Keuntungannya sudah sama. Tetapi sudah insya Allah benar. Kita simpan. Setelah kita simpan, kita letakkan di ini data labels. Labelnya adalah tadi apa tadi? Lupa namanya. Labelnya saya lebih suka ya copy paste kayak gini ya daripada harus error. Jadi nggak apa-apa, lupa itu normal, don't worry about it. Labelnya kita klik kanan, kita letakkan di mana tadi? Labels. Oke. Oh, ini tadi saya keliru ya. Ini ada yang merewat PC saya kayaknya. Siapa ini yang merewat PC saya? Nggak tahu situasi. Saya lagi ngajar. Oh, sudah. Oke, labelnya ini saya taruh di sini. Label. Kemudian datanya adalah apa tadi Pak? Nama variabelnya? Lah liau, saya boleh kopi sih. Warung Pak, iya warung. Keuntungan nih. Wah, laba nih, pakai laba nih. Laba nih. Mana tadi ya laba nih? Nomor satu mana tadi? Laba nih. Data adalah laba nih. Kita lihat bisa nggak menunjukkan negatif ya? Oke, kita lihat di tampilan ini. Tapi datanya betul nggak sih? Laporan keuntungan. Belum muncul ini. Januari, April, Juli. Kurang besar kali ya. Ada yang miss di sini. Kita lihat. Atau saya belum refresh yang benar, Pak. Shift F5. Masih belum muncul. Januari, April, Oktober. Berarti ini datanya ada yang kurang. Laba nih. Saya coba print R laba nih ya. Kalau di JavaScript, kita boleh pakai alert untuk melakukan debugging. Kita lihat laba itu kecetak berapa. 1, 2, 3, 4. Mungkin karena ini tidak mendukung negatif. Oke, saya coba ganti labanya bukan laba ya, tapi biayanya aja. Biaya. Ganti biaya. Terus kadung ganti mana? Tapi datanya masuk kok. Datanya masuk. Kita tulis saja laba ini keuntungannya itu. Saya kan malas ganti banyak-banyak ya. Laba itu saya ganti ke biaya gitu aja. Berkesuai. Biaya. Kemudian judul itunya juga biaya lah. Laporan keuntungan ini biaya. Biaya. Nah. Oh, biaya muncul. Bapak kok sama rata semuanya, Pak?
Gimana nih Pak? Kita lihat biaya ini maksimal berapa paling tinggi? Kira-kira ya kita sort dulu paling tinggi berapa ini? Paling tinggi 976, anggaplah 1 juta. Ini paling rendah, anggaplah 0 ya. Kita cari settingannya di JavaScript tadi. Mana ya? Bar. Maksimum numbernya ada nggak ini? Number format, number decimal, decimal point, dosen separator. Ini option left, right, scales, bagian display false, margin bottom 10, paddingnya 10. Nah, ini perlu kita cari lagi nih. Kira-kira yang mana yang menyebabkan dia itu hanya muncul 15.000. Padahal datanya, kita lihat dulu, datanya sudah masuk belum nih datanya. Data dari Labane, ya kan? Labane itu sudah masuk, udah benar ini. Alat Labane enggak tak tampilin gitu aja. Datanya itu label sudah benar. Ininya nggak muncul, apa namanya? Legendnya nggak muncul. Pasti ada yang salah itu. Kita cari ini. Bar. Label ini masih muncul nggak di sini? Saya coba ya, alert labelnya. Labelnya masih ada nggak di sini? Kayaknya sudah hilang. Januari, Februari, Maret, April, November, Desember. Masih muncul. November, Desember. Sudah muncul. Tapi ada error. Kan Demo.js. Nah, ini yang lama itu nyari errornya ini apa? Revenue-nya ganti ke pendapatan. Biaya. Option left, right, top, padding, scales, unit month, display, draw border, oke. Ini loh ada max. Ini harusnya maksimumnya 1 juta. Nah, itu salah. 1, 2K, 2K, simpan. Minimumnya 0, maksimal 1 juta. Padding 10. Oke, kita lihat hasilnya. Refresh. Oke. Nah, ini baru benar. Juni biaya dolar sekian. Pak, kok masih dolar, Pak? Nggak benar itu, Pak. Nah, itu ini kita cari kenapa kok dia nggak mau. Kita cari labelnya. Ini loh, dolar. Include dollar sign in the tick. Nah, kita kasih RP. Nah, telepon. Tadi telepon nggak diangkat. Oke, mana sekarang? Oke, saya refresh ya. Sudah RP belum ini? Oh, ini alatnya belum. RP 1 juta. Pak, itu salah Pak, duduk koma Pak. Yang benar tuh titik. Nah, desimal separatornya salah. Nah, cari ini yang mana desimal separator itu. Wih, jangan lupa setelah RP itu spasi Pak, jangan pakai titik Pak. Oke. Cari ini yang kita berfungsi sebagai desimal separator. Oke. Nah, ini dia. Number format, number decimal point, dosen separator. Kita cari dosen separatornya itu yang mana? Ini kayaknya yang bikin masalah. Number replace koma menjadi kosong. Replace spasi double jadi kosong.
Ini yang bikin yang membuat dia jadi koma. Return 1 juta sekian. Kita cari dulu. Ini fungsi ini dipakai di mana? Soalnya ini ada decimal separatornya juga. Number format find out in current document. Ini dipakai nih. RP number format value. Nah, padahal ini ada dosen separator. Harusnya dosen separatornya itu titik bukan koma. Separatornya itu harusnya titik, ya, titik. Kemudian atau kita gini aja, kita nggak ganti ini. Decimal poinnya itu kita yang jelas ada kosong ya. Numbernya itu dot number, desimal itu pakai desimal apa enggak? Maka kalau kita pengen ini desimalnya berapa, berarti nomor desimal separatornya itu 0, desimal point itu 0, dosen separatornya itu harusnya adalah titik. Nah, gitu. Kita coba aja. Kita cut, kita letakkan di sini, number format. Baik. Tadi value ya? Value bukan number. Value ke values ya? Lupa saya. Value. Nah, kita coba. Dengan cara ini apakah bisa mengganti bar chart-nya menjadi titik? Oh, ini belum dihilangkan ini. Oh, udah bisa, Pak. Ini titik ya. Yang atas juga, Pak. Ini harusnya RP. Terus itu juga sama kayak tadi. Nah, ya. Itu. Ya ini. Kok saya bisa tahu kayak gitu ya? Saya juga nggak tahu tiba-tiba kayak gitu tahu. Oke, kita tinggal yang bagian atas. Line chart. Optionnya ini kita ganti number format value-nya diganti menjadi ini ya. 0 itu adalah desimalnya, 0 yang desimal, ini dosen separatornya. Dolarnya ganti RP. Simpan. Oke, sudah. Januari, Februari, Maret. Pendapatannya masih itu, Pak. Masih pakai dolar. Wah, ini. Percaya lagi. Kenapa kok dia ini masih Y-axis? Kita cari number format ini dipakai berapa kali. Ini kita perlu replace all. Number formatnya jadi seperti ini. Kita cari number formatnya ada berapa saja. Find all in current documents. Wah, sudah semuanya. Nah, ini perlu kita mencari yang mana yang callback include dollar sign in the ticks. Ini ticks. Kemudian ini label ya maksudnya. Oktober label pendapatan sekian. Mungkin grid lines ya. Display force bukan unit date. My line chart label pendapatan data-data ini. Oke, mungkin yang itu tadi di skip dulu, yang penting ini sudah selesai. Sesi recordingnya saya selesaikan sampai sekarang ya, sampai di sini. Mana caranya stop recording?
Top recording di ALTF.